Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Tradara USD yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita hari ini di tanggal 4 September 2025 di hari Kamis, dan besok akan ada news pump payroll ya. Besok ada news pump payroll dan hari ini kita coba lihat untuk hari ini ada news PMI. Jadi harap hati-hati untuk teman-teman semuanya, waspada pergerakan anomali market ya. Dan di sini kita lihat ini update analisa yang saya buatkan kemarin di akun TikTok saya, karena saya tidak sempat untuk buat analisa di YouTube ya. Dan saat ini baru saya punya kesempatan untuk update analisa lagi di YouTube. Sini kita akan analisa lagi ya, seperti apa pandangan yang akan saya berikan untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini pergerakannya ini saat ini ya, masih terlihat cukup kuat bullish ya. Masih terlihat cukup kuat bullish, dan di sini kita bisa tandain dulu. Ini ada sebuah area demand ya yang dibentuk di sini. Kemudian kalau kita lihat saat ini harga ternyata sampai di 3578 ya. Ini pergerakan kenaikan yang luar biasa kalau kita lihat di time frame weekly ya. Di sini kita lihat momentum candle bullish cukup kuat, yang dimana dia juga breakout dari base areanya di kisaran harga 3430 ya, dan terjadi kenaikan yang cukup lumayan ya. Ini udah lebih dari lumayan ya. Kalau kita lihat di sini dari kenaikannya cukup tinggi, dan di time frame daily juga di sini kita lihat dia melakukan kenaikan yang lumayan tinggi juga ya. Karena kenapa di sini dia membentuk sebuah pola symmetrical triangle ya, dan dia sudah berhasil breakout dari resisten. Artinya potensi kenaikan ini masih cukup kuat, dan kita akan coba analisis menggunakan Fibonacci extension. Harga sekarang di angka berapa ya untuk Fibonacci-nya, dan ternyata di sini dia sudah breakout dari 1618-nya ya. Untuk Fibonacci extension-nya dia sudah sampai di area tersebut, bahkan sudah di breakout ya. Jadi potensi untuk kenaikan masih kuat sampai ke 3600 ya. Masih ada potensi untuk dia melakukan kenaikan ke 3600. Jadi untuk teman-teman semuanya harap hati-hati. Namun kita tetap waspada juga ya, karena besok ada news pump payroll, sebentar ada news PMI, dan itu sangat berpengaruh dengan pergerakan-pergerakan yang terjadi pada saat ini. Ya, dimana apabila terjadi penguatan untuk indeks dolar dari kedua news yang akan rilis ini, maka SHUSD memiliki potensi penurunan. Apalagi kalau dia berhasil break di bawah dari 3529, maka pergerakannya dia akan terus melakukan penurunan sampai di 3496 dan juga 3475. Itu untuk target penurunan jika memang indeks dolar cukup kuat untuk dari kedua news penting ini ya. Jadi kita akan tunggu saja seperti apa data newsnya yang rilis. Jadi kita akan pantau saja dulu untuk area-area penting yang akan kita perhatikan saat ini. Kalau kita ukur menggunakan Fibonacci saat ini ya, dari area low di sini ke atas, kita bisa ambil untuk, atau kita ambil dari titik di sini ya. Kita ambil dari titik sini. Kita bisa ambil area sini untuk pantauan buy. Kemudian ini kita tempatkan sebagai demand ya. Ini masih oke untuk dijadikan sebagai area buy. Ini demand area di harga 3540 dan 3529. Kemudian di sini golden level GL Fibo, golden level Fibo retrace di 3550 dan 3542. Ini untuk pantauan saat ini ya. Jadi untuk golden levelnya kita bisa jadikan sebagai medium risk entry buy ya, dan demand area sebagai low risk entry buy. Dan apabila ini sesuai target dari analisis kita akan coba juga cari target menggunakan
Fibonacci extension apabila misal di sini dia jadi lower low-nya ya. Berarti ada beberapa target kita di 3591, 3596 sampai 3625. Itu untuk target hari ini ya. Jadi kita akan lihat saja seperti apa nanti pergerakan-pergerakan yang terbentuk. Jadi untuk saat ini kita fokus saja dua area ini dulu. Namun untuk ambil high risk buy, kita akan coba masuk ke time frame 15 menit. Untuk saat ini sebenarnya sudah masuk high risk buy ya untuk area ini. Ini kita bisa jadikan sebagai high risk buy. Jadi kita bisa buy di harga sekarang untuk mengambil resiko yang cukup besar ya untuk resikonya. Jadi kalian bisa ambil di sini di high risk entry-nya 3564, 3559. Ini untuk high risk entry dengan syarat apabila dia breakout dari resistance saat ini di 3574 sampai 3578, yang potensi dia akan melanjutkan kenaikannya ke dua area ini. Jadi ini akan kita jadikan sebagai target psikologis hari ini ya, untuk di area 3596 dan 3591, dan di sini kita tempatkan sebagai resisten untuk saat ini. Dan apabila ini tidak di breakout resistennya ya, ini tidak ada breakout resistennya, potensi sideways ya, potensi sideways di area tersebut. Mungkin kalian bertanya kenapa sih analisanya selalu ke atas ke buy ya, karena kita lihat sendiri kondisinya saat ini market lagi bullish trend. Jadi ya lebih baik kita follow the trend daripada kita harus melawan trend. Nah, kapan kita bisa ambil sell ya? Ya ketika dia berhasil breakout di bawah dari demand area ini di 3529, maka potensi dia akan melakukan penurunan dengan target ke area demand berikutnya di kisaran 3475 sampai 3470. Itu untuk analisis saya pribadi ya. Jadi kalau kalian punya pandangan sendiri, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Itu untuk analisis saya seperti itu ya. Jadi apabila dia break di sini, maka targetnya dia bisa uptrend lagi sampai 3625 ya. 3625. Jadi untuk sementara analisis saya seperti ini, jadi silahkan dipantau saja. Untuk teman-teman semuanya, kita akan kembali ke, atau kita akan beralih ke indeks dolar dulu. Jadi untuk SAUSD seperti itulah untuk analisis saya sendiri. Jadi kalian bisa pantau, kalian bisa analisis juga, dan kita lihat di sini indeks dolar ini di analisis daily ya. Indeks dolar saat ini masih tertahan juga di area supply ya, di 98.80 dan 98.60. Belum ada tanda-tanda dia akan breakout. Jadi sementara saat ini dia masih sideways. Jadi market masih wait and see ya untuk indeks dolar. Masih berarti dia masih akan menunggu news PMI malam ini dan news payroll besok. Jadi untuk teman-teman semuanya, harap hati-hati saja, gunakan money management dengan baik. Untuk indeks dolar tidak terlalu ada perubahan analisis yang saya buatkan dari beberapa hari lalu. Dan saat ini kita akan pantau lagi untuk SAUSD pergerakannya seperti apa yang akan terjadi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.